Bertempat di lantai 1 Mapolres Bekasi Kota, Satreskrim Polres Bekasi Kota menggelar konferensi pers terkait pengungkapan 3 kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Bekasi Kota, Rabu, tanggal 19 Februari tahun 2025. Konferensi pers tersebut dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Bekasi Kota Kompol Binsar Hatorangan Sianturi, SH, SIK, MSI. Pada kasus pertama Polres Metro Bekasi Kota, berhasil mengungkap kasus penganiayaan terhadap seorang penonton, di Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi, yang terjadi saat laga sepak bola antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada Minggu, tanggal 16 Februari tahun 2025. Satreskrim Polres Bekasi Kota berhasil mengamankan 2 tersangka, yaitu JS dan AS yang ditangkap di wilayah berbeda. JS diamankan di wilayah Ciracas, Jakarta Timur, sedangkan AS diamankan oleh Satreskrim Polres Bekasi Kota di wilayah Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, dan diketahui keduanya mempunyai ikatan persaudaraan. Akibat perbuatan kedua tersangka, dijerat dengan pasal 170 KUHP, tentang pengeroyokan, sedangkan polisi masih memburu pelaku lain yang diduga turut serta dalam aksi kekerasan tersebut. Sedangkan pada kasus kedua, Satreskrim Polres Bekasi Kota berhasil mengamankan 1 tersangka pencopetan dengan korban seorang wanita saat antre memasuki Stadion Patriot. Pelaku memanfaatkan kerumunan untuk mencuri ponsel korban merek Samsung A35 dari saku bajunya. Korban segera melaporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan, dan berdasarkan keterangan saksi, petugas berhasil menangkap pelaku di sekitar stadion. Kasus ketiga, Polres Metro Bekasi Kota juga berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor di halaman Masjid Darul Rohman, Mustika Jaya, yang terjadi pada tanggal 1 Februari. Seorang jamaah kehilangan motornya setelah selesai salat ketika 2 pelaku, berinisial SC dan MR, melakukan pencurian dengan memanfaatkan kelengahan korban. Kedua pelaku curanmor tersebut telah diamankan di kontrakan mereka dan kini menghadapi jerat hukum berdasarkan pasal 363 KUHP, tentang pencurian dengan pemberatan dan pasal 480 KUHP, tentang penadahan. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Sore ini kami dari Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota akan melaksanakan press release pengungkapan tindak pidana ada 3 LP. Yang pertama terkait pasal 170 KUHP yang terjadi hari Minggu 16 Februari di areal Stadion Patriot Candrabaga. Bermula dari korban inisial MA menonton pertandingan sepak bola Persija melawan Persib, kemudian 2 orang pelaku juga melaksanakan aktivitas yang sama, menonton pertandingan. Setelah pertandingan, korban melihat di tribun yang lain diduga ada pemukulan terhadap supporter yang lain. Kemudian spontan korban melakukan perekaman dan 2 orang pelaku inisial AS melihat korban merekam dan langsung menunjuk serta berteriak, "Woi Viking!" Kemudian pelaku JS dan AS spontan mendatangi pelaku beserta pelaku yang lain yang masih kami lakukan pengejaran dan spontan melakukan pemukulan terhadap korban. Kemudian untuk pelaku JS juga sempat merebut handphone korban dan membantingnya. Saya rasa itu dari kasus yang kita ungkap untuk pasal 170 KUHP. Intinya tindak pidana ini terjadi karena para pelaku menduga korban adalah supporter Persib Bandung, tetapi faktanya kami temukan di sini bahwa korban adalah supporter Persija. Itu untuk press release yang pertama. Yang berhasil kita amankan 2, tetapi berdasar keterangan yang kita ambil lebih dari 2, dan
kejadian ini berlangsung cepat dan spontan. Korban kita amankan, kemudian langsung membuat LP dan langsung tim bergerak untuk mencari pelaku. Untuk pelaku JS kita amankan keesokan harinya di tempat kerjanya di daerah Ciracas. Sedangkan pelaku AS kita amankan di kediamannya di daerah Serengseng Sawah, Jakarta Selatan. Untuk JS dan AS ini adalah saudara. Pak, kalau untuk kedua pelaku ini anggota dari supporter tim tuan rumah atau memang penonton biasa, Pak? Menurut pengakuan mereka datang berdua, tetapi memang mereka fans ke Persija. Punya KTA dari tim supporter tuan rumah, Pak? Itu nanti kami dalami. Tetapi yang terpenting artinya dari kejadian yang ada, korban membuat LP dan kami berhasil mengamankan pelaku. Pak, LP yang lain Pak, yang motornya diambil ini Pak? Untuk LP yang lain sampai hari ini kami belum menerima LP adanya pencurian motor. Ada pengaruh miras bukan? Sementara kami tidak menemukan adanya pengaruh miras dari pelaku, hanya saja pelaku menduga korban ini supporter Viking dan langsung spontan melakukan tindakan kekerasan. Ini terjadi di tribun mana Pak? Yang pasti di salah satu tribun, korban menonton di tribun VIP. Pak, saat ini seluruh korban apakah kan kabarnya ada satu yang masih di rumah sakit Pak, dirawat inap, apakah sudah pulang atau gimana kondisinya saat ini? Baik, jadi untuk korban kemarin juga sudah sempat ada doorstop dari Kabak Ops. Memang per hari ini masih ada satu korban di rumah sakit Hermina. Kritis bagaimana Pak? Karena lama dari hari ini. Nanti kami dalami kritis atau tidaknya, yang pasti sampai hari ini masih ada di rumah sakit Hermina. Ditinggalkan ya Pak? Nanti kami dalami, yang pasti supporter. Ya, press release pengungkapan tindak pidana 363 juga terjadi di areal Stadion Patriot hari yang sama, hari Minggu, di mana korban seorang wanita mau menonton pertandingan, mengantri dan berhimpit-himpitan. Kemudian pelaku melihat korban menaruh handphonenya di saku, kemudian pelaku mendekati korban dan berhasil mengambil handphone korban. Setelah sadar, korban kemudian menyampaikan kepada suami, dan suami korban langsung menyampaikan kepada penonton di sekitar, dan kerjasama dengan petugas pengamanan diduga ciri-ciri pelaku dan langsung mengamankan pelaku. Setelah itu kita bawa ke kantor untuk kita sidik lebih lanjut. Keterangan korban mengakui bahwa dia mengambil melalui situasi yang memang sedang mengantri pada saat masuk ke stadion. Jumlah pelakunya berapa, Pak? Jumlah pelaku? Pelaku bergerak sendiri. Apa memang udah biasa dan residivis atau udah berapa kali dan melakukannya dan untuk pengakuan tersangka? Data yang kita dapatkan, pelaku bukan residivis. Berarti dia bermain sendiri aja Pak? Bermain sendiri. Hari itu juga kita amankan karena keterangan penonton yang lain diduga pelaku memiliki ciri-ciri yang dimaksud, dan pelaku juga masih berada di sekitar stadion. Langsung kita amankan dan langsung kita bawa ke kantor. Baik, rekan-rekan media, pengungkapan tindak pidana selanjutnya terkait curanmor. Curanmor ada 2 tersangka yang terjadi tanggal 1 Februari di depan halaman Masjid Danur Rahman di Mustika Jaya. Berawal dari korban berangkat dari rumah ke tempat ibadah ingin melaksanakan sholat. Setelah sholat, korban ingin kembali, dia melihat motornya sudah tidak ada lagi. Untuk motor korban menggunakan kunci stang. Kemudian untuk pelaku yang berdua berjalan dari kontrakan melihat ada motor korban, kemudian melakukan tindakan yang dimaksud. Untuk pelaku inisial SC dan MER.
kedua pelaku ini adalah residivis dan pernah dihukum. Kemudian untuk pengakuan dari pelaku sudah 2 kali melaksanakan aksinya di daerah Bekasi Kota, tapi masih kami dalami. Untuk peran SC sebagai eksekutor yang mengambil sepeda motor, kemudian MER sebagai joki atau sebagai pengemudi motor sambil mengamati situasi di sekitar. Pelaku menjual motor seharga 2.500.000 dan hasilnya mereka pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk kedua pelaku diamankan kemarin di kontrakan mereka kemarin sore. Barang bukti itu dijual kemana dan kalau menurut pengakuan tersangka dan? Pengakuan mereka dijual ke pelaku 480 di daerah Karawang. Untuk inisialnya sudah kita dapatkan dan sedang kita kembangkan. Apakah itu nanti dioper ke penadah atau gimana kelanjutannya? Dari kejadian itu biasanya kan mengambil, terus disetor ke penadah, atau seperti gimana proses selanjutnya? Pelaku melakukan pencurian, kemudian dia menjual, otomatis pembelinya itu termasuk penadah. 480 KUHP. Bapak, kemarin kan sempat viral di stadion itu ada pasangan muda-mudi yang di fitting itu loh Pak, yang apa di narasinya itu dilakukan pemerasan. Ada laporan terkait hal itu nggak Pak? Yang pasti sampai sekarang belum ada LP. Kita juga sedang mendalami dan mencari korbannya karena memang itu dinarasikan terjadinya pemerasan. Kita sedang pastikan apakah bahasa di media tersebut memang benar sesuai faktanya. Begitu. Dan izin boleh tanya Dan, untuk yang masalah handphone, itu handphonenya mereknya apa? Senilai berapa itu Bang? Untuk handphone merek Samsung A35